Kelas 1 RMIK akan menampilkan sebuah video simulasi terkait dengan permintaan informasi medis oleh keluarga pasien untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif. Saya Vivi Sylvia Stefuri Anggraini dengan NIM P17410253063. Saya Halimah Miftahul Nikmah dengan NIM P17410253075. Selamat pagi Mbak, saya Vivi. Sebagai tugas pendaftaran hari ini ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya mau minta fotokopi berkas rekam medis ayah saya, Pak Proto, yang dirawat di kamar 402. Ini saya mau urus klaim asuransinya sekarang juga supaya biayanya cepat diproses. Saya mengerti sekali, urusan asuransi memang sangat penting agar mbaknya bisa lebih tenang dan juga lebih fokus untuk kesembuhan Pak Broto. Mari saya jelaskan prosedurnya ya Mbak. Iya Mbak, apa bisa langsung dicetak sekarang? Saya sudah bawa kartu asuransinya. Begini ya Mbak, berdasarkan peraturan kerahasiaan data medis, rekam medis itu sifatnya rahasia. Jadi untuk pelepasan informasi medis hanya dapat diberikan kepada pasien itu sendiri atau pihak yang diberikan kuasa secara tertulis. Loh, kan saya anaknya sendiri Mbak, masa nggak boleh? Ini juga demi ayah saya. Saya sangat mengerti di posisi mbaknya sebagai putri beliau. Justru kami sangat menjaga privasi dan juga keamanan data Pak Broto. Kami harus memastikan bahwa informasi yang keluar harus berdasarkan jalur yang benar secara hukum. Kami tidak ingin ada data pasien yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Oh, begitu ya. Jadi syaratnya supaya tetap legal apa saja? Baik Mbak, saya bantu jelaskan untuk syarat-syaratnya ya. Nah, yang pertama ini ada surat kuasa. Karena Pak Broto masih dirawat dan juga kondisinya sadar, maka mbaknya bisa meminta tanda tangan beliau di atas materai dan juga menyatakan bahwa mbaknya memang berhak untuk mendapatkan resu medisnya. Yang kedua, mbaknya bisa membawa fotokopi KTP Pak Broto, fotokopi KTP mbaknya, dan juga fotokopi kartu keluarga sebagai bukti hubungan keluarga. Lalu yang terakhir, mbaknya bisa membawa formulir asuransi yang disediakan oleh pihak asuransi agar dokter yang merawat bapak bisa mengisi diagnosisnya. Jika 3 syarat yang sudah saya sebutkan tadi sudah lengkap, mbaknya bisa datang lagi ke sini. Kami akan siapkan resu medis yang berisi ringkasan poin-poin penting yang biasanya dibutuhkan oleh pihak asuransi. Namun, mohon maaf sekali untuk kelengkapan rekam medis biasanya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk proses verifikasi. Apakah mbaknya sudah paham atau ada yang ingin mbak tanyakan? Saya ambil ya Mbak. Jadi harus pakai surat kuasa ya Mbak. Kalau begitu saya minta tanda tangan dulu ya ke ayah. Terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Penjelasannya sudah jelas. Sama-sama Mbak, kami siap segera membantu setelah syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi lengkap. Semoga Pak Broto lekas sembuh ya Mbak. Amin. Terima kasih ya Mbak. Selamat pagi Mbak, saya Miftah sebagai petugas pendaftaran hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya mau minta fotokopi rekam medis ayah saya Pak Broto yang sedang dirawat di kamar 402. Nanti mau saya pakai untuk klaim asuransi sekarang juga supaya biayanya cepat diproses. Baik Mbak, saya mengerti urusan asuransi memang sangat penting agar Mbaknya bisa lebih fokus ke kesembuhan Pak Broto. Saya bantu jelaskan prosedurnya ya Mbak. Iya Mbak, apa bisa dicetak sekarang? Saya sudah bawa kartu asuransinya.
Begini Mbak, berdasarkan peraturan kerahasiaan data medis, rekam medis adalah dokumen yang sifatnya rahasia. Sesuai regulasi yang berlaku, pelepasan informasi medis hanya dapat diberikan kepada pasien itu sendiri atau pihak yang diberikan kuasa secara tertulis. Loh, saya kan anaknya sendiri, Mbak. Masa tidak boleh? Ini demi ayah saya juga. Saya paham posisi Mbaknya sebagai putri beliau. Justru karena kami ingin menjaga privasi dan keamanan data Pak Proto, kami ingin memastikan informasi ini keluar melalui jalur hukum yang benar. Kami tidak ingin data pribadi pasien disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Oh, begitu ya, Mbak? Jadi syarat-syarat apa saja supaya tetap legal? Begini Mbak, untuk syarat-syaratnya. Yang pertama, surat kuasa. Karena Pak Proto sedang dirawat dan sadar, Mbaknya bisa meminta beliau untuk tanda tangan surat kuasa di bagian sini di atas materai yang menyatakan bahwa Mbaknya berwenang untuk mengambil resume medisnya. Yang kedua, Mbaknya bisa membawa fotokopi KTP Bapak dan Mbaknya juga, dan fotokopi kartu keluarga sebagai bukti hubungan keluarga. Yang ketiga, jika ada formulir khusus dari asuransi, mohon dibawa agar dokter bisa mengisi bagian diagnosanya. Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, Mbaknya bisa kembali lagi ke sini. Kami akan siapkan resume medis yang berisi poin-poin penting yang dibutuhkan oleh pihak asuransi. Untuk rekam medis lengkap yang bersifat teknis, biasanya membutuhkan 1 kali 24 jam untuk proses verifikasi. Ada yang perlu ditanyakan kembali, Mbak? Oh, jadi harus pakai surat kuasa ini ya, Mbak? Baik deh, Mbak. Saya naik ke kamar dulu ya, minta tanda tangan ayah saya. Terima kasih ya, Mbak, penjelasannya sudah sangat jelas. Sama-sama Mbak, kami siap membantu segera setelah syarat-syaratnya lengkap. Semoga Pak Proto akan sembuh ya Mbak. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Audio Jungle.